الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah kita selalu benar-benar bersyukur kepada Allah atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga kita senantiasa selalu berharap Allah berikan hati kita ikhlas di dalam menuntut ilmu. Apa-apa saja yang memang benar-benar datang dari Allah dan Rasulnya, hati kita dilapangkan untuk menerimanya dan mengamalkannya. Karena tidak ada anugerah yang paling besar dalam kehidupan dunia ini, kecuali anugerah yang Allah berikan kepada para anbiya, para rasul, orang-orang soleh, yaitu 3 hal. Yang pertama, ilmu, yaitu ilmu yang datang dari Allah, berupa wahyu-wahyu yang Allah anugerahkan, yang Allah wahyukan pada para rasul, para anbiya. Kemudian yang kedua, anugerah tersebut adalah al-amal, beramal dengan wahyu tersebut. Kita bisa mengamalkan wahyu tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kita diberikan keistiqomahan, yaitu terus-menerus di dalam amal berdasarkan ilmu tersebut sampai Allah mengambil kehidupan kita dan berjumpa kita kepada Allah. Maka kita senantiasa selalu bermohon kepada Allah di dalam setiap keadaan kita untuk diberikan nikmat tersebut. Salawat dan salam tercurahkan kepada uswah tauladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nyata benar beliau telah menyampaikan risalah Allah taala ini lailan wa nahara, di malam beliau, di siang beliau. Ya, disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun di tengah malam dan beliau berkata, dan ucapan beliau itu didengar oleh istri-istri beliau. Kita bayangkan sebenarnya Rasulullah bangun untuk sekedar beribadah kepada Allah dan beliau curhat lah atau berseru atau ngomong sendiri bahasanya. Beliau mengatakan, ma fi hadhil lailah minal fitan. Kata Rasulullah, betapa banyak malam-malam ini penuh dengan fitnah. Jadi malam itu penuh dengan fitnah. Demikian juga kata Rasulullah, malam itu penuh dakhair, penuh dengan khazain, penuh dengan perbendaharaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menampung pahala-pahala yang besar. Maka ini menunjukkan beliau pun di malam hari bangun beribadah kepada Allah dan menyampaikan dakwah. Sehingga hari ini kita merasakan nikmat tersebut. Baik nikmat yang dikerjakan dengan amal-amal soleh di malam hari, maupun juga yang di siang hari yang terang benderang para sahabatnya melihat, dan kemudian juga para istri-istri beliau di rumah yang tersembunyi di dalam kamar-kamar beliau diceritakan oleh para istri beliau, yang menunjukkan bahwa para anbiya yad'u ilallah, mereka berdakwah kepada Allah laila wa nahara, siang dan malam. Itu alangkah meruginya kita dan durhakanya kita apabila kita berpaling dari sunnah yang mulia ini, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita melanjutkan apa-apa yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disambungkan warisan tersebut oleh para ulama, para dai sampai kepada kita, baik itu dari ucapan-ucapan mereka, perbuatan-perbuatan mereka, termasuk juga diantaranya adalah kitabatuhum, ya, kitab-kitab mereka, tulisan-tulisan mereka. Hari ini kita lanjutkan di pembahasan kitab Syarhu Nawaqidil Islam, yaitu kitab Subulus Salam, Syarhu Nawaqidil Islam, buah karya Syekh Abdullah bin Bas rahimahullahu taala. Itu masuk di halaman yang ke
111 ya, 111 masih melanjutkan tentang an-naqidur rabi', pembatal yang keempat. Kata beliau bahwa ketika kita membincangkan tentang hilangnya iman, hilangnya Islam karena batal, maka kata beliau wa hadzal imanul manfi, iman yang dinafikan itu ya aslul iman, kata beliau. Iman yang dinafikan dalam arti hilang di hati seseorang yang berhukum kepada hukum selain Allah, itu yang hilang adalah aslul imani billahi wa rasulihi, ya, yaitu asal fondasi imannya yang hilang kepada Allah binisbati ila tahkimi syariati wa ridha biha, ya, dinisbatkan kepada berhukum kepada syariat Allah wa ridha biha, dan ridha, rela, lapang hati dengan syariat Allah, wal imanu, dan juga keimanan, ya, keimanan bi annaha al-hukmu bainan nas, bahwa sesungguhnya syariat Allah itulah hukum yang harus diberlakukan bainan nas, di antara manusia, fala budda min hadza, ya, maka harus demikian, tidak ada tawaran, ya, tidak ada tawaran. Kita sudah membicarakan ini dari awal-awal bahwa syariat Allah itu tidak ada tawaran. Semua manusia harus menerimanya. Ya, kalau dia tidak menerimanya, maka dia belum menjadi seorang muslim. Dan manusia itu sebenarnya diperintahkan seluruhnya untuk menjadi seorang muslim. Maka apabila seseorang itu tidak menjadi muslim, maka tentunya dia akan mendapatkan problematika di hidup dia di dunia ini maupun di akhirat. Ya, kemudian juga dikuatkan kata Syekh bin Baz tentang batalnya iman seseorang itu apabila tidak menerima hukum Allah, yaitu dengan sumpahnya Allah. Dengan sumpahnya Allah, yaitu aqsamallahu, ya, subhanahu, Allah tabaraka wa ta'ala bersumpah, maha suci Allah. Fi hadhil ayatil karimah, di dalam ayat yang mulia ini, yaitu fala wa rabbika, waw di situ adalah waw yang menunjukkan sumpah, demi Rabb engkau. Itu berarti benar-benar perkara ini penting. Karena tidak ada perkara sumpah, dan biasanya Allah tabaraka wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya. Bersumpah dengan makhluknya. Wal fajri, demi waktu fajar. Wal asri, demi waktu asar. Tetapi di ayat ini justru Allah langsung bersumpah dengan asma'nya, dengan namanya, yaitu Rabb, yang sudah kita sebutkan menunjukkan tentang pengaturan, penguasaan, ya, penetapan, penciptaan, ya. Dengan nama tersebut Allah bersumpah. Sehingga tidak Allah bersumpah dengan nama-nama yang lain. Nama Allah begitu banyak, tapi Allah pilih nama Rabb. Maka ini menunjukkan bahwa tidak ada yang mengatur, tidak ada yang diikuti aturannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memilih dengan sumpah tersebut. Annal ibad, bahwa sesungguhnya hamba-hamba la yu'minuna, tidak akan beriman, hatta yuhakkimu, sampai mereka menghukumkan diri mereka dan keadaan mereka, ar-rasulah, kepada Rasul, bima syajara bainahum, dengan apa yang berselisih di antara mereka. Bukan maksudnya kalau mereka bersepakat dengan sebuah hukum tidak berselisih, bahwa mereka boleh berhukum kepada hukum selain Allah. Ini maksudnya adalah kalau mereka menerima hukum Rasul dan mereka sepakat, maka itu tidak ada masalah di antara mereka. Ya, seperti misalnya beberapa hukum-hukum akhlak, tidak mencuri, ya, tidak melakukan minum keras, tidak berzina. Nah, ini adalah hukum Rasul dan pada umumnya orang sepakat karena ini bagian-bagian dari akhlak dan juga ketentraman sosial masyarakat, ya. Namun ketika mereka bersepakat, maka tidak ada masalah, mesti mereka akan mau berhukum, ya. Tapi yang jadi problem
apabila mereka bertengkar dengan hukum-hukum mereka. Ya. Atau mereka bertengkar dengan hukum Allah. Mereka nggak mau begini, nggak mau disuruh Allah begitu. Maka disinilah ditekankan oleh ayat itu fima syajara bainahum, ya, tentang di dalam hal yang mereka berselisih, bertempur di dalam hukum-hukum mereka. Ya, kalau yang disepakati, yang mereka tenang dengan hukum Allah, ya karena sesuai dengan kondisi mereka, sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka itu tidak dibincangkan. Ya. Mereka menerimanya bukan karena mereka iman kepada Allah, tetapi sesuai. Ya, sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wah ini cocok nih, umpama. Maka itu disuruh nggak disuruh, mereka akan pakai hukum itu. Tetapi yang menjadi masalah, apabila hukum itu tidak diterima, sehingga mereka bertengkar. Nah, selagi masih mereka bertengkar dengan akal-akal pikiran mereka, dengan kebijakan-kebijakan mereka, dan tidak mau ridho dengan keputusan Allah, maka disinilah tadi hilang aslul iman, asal iman kepada Allah itu hilang. Ya. Kalau sudah asal iman itu hilang kepada Allah, maka otomatis yang lain-lainnya sedikit demi sedikit hilang. Ya. Sedikit demi sedikit hilang sampai kepada akidah pun hilang. Ya. Karena itu wayan qadu li hukmihi radina musallimina min ghairi karahatin wala harajin. Karenanya harus mereka ya melaksanakan perintah Allah tabaraka wa taala tadi ya dengan radina, ridha, musallimina, menyerahkan dirinya sepenuhnya, min ghairi karahatin wala harajin, tanpa ada rasa benci, tanpa ada rasa berat, lapang hati. Saya terima. Ini yang dimaksud adalah mereka mereka masuk akal atau tidak masuk akal hukum tersebut. Mereka terima. Kalau hukum yang masuk akal, maka mereka menerimanya tanpa karohah, tanpa ada rasa benci, ya karena masuk akal. Ini yang dimaksud belum masuk akal. Ya, belum masuk akal. Hukum ini kayaknya berat. Akal saya belum nyambung. Tapi karena itu datang dari Allah, cukup bahwa perkara itu datang dari Allah, maka dia terima. Ini namanya min ghairi karohatin wala haraj. Tanpa ada rasa benci, tanpa ada rasa berat. Karenanya dahulu para sahabat tidak bertanya kepada Rasulullah tentang apa gunanya, apa hikmahnya, apa keutamaannya syariat ini ya Rasul. Selagi mereka mendengar bahwa syariat itu datang dari Allah, wahyu dari Allah, mereka nggak pernah tanya. Kenapa ya Rasul? Apa keutamaannya? Apa fadilahnya? Cukup kalau itu datang dari Allah, maka mereka meyakini di situ ada apa? Ada hikmah, ada keutamaan, ada yang lebih afdol dari segala keputusan-keputusan, dari segala hukum-hukum yang ada pada manusia. Maka kata beliau, wahada ya ummu, dan penerimaan terhadap hukum yang ditetapkan Allah itu ya ummu, mencakup umum, ya masyakilad din wad dunya. Jadi mencakup semua problem-problem agama wad dunya dan dunia. Jadi bukan hanya masalah yang sifatnya din tadi, yang dianggap orang din seperti akidah, ya seperti cara beribadah kepada Allah, tapi juga mencakup segala keputusan masalah dunia. Dan Islam memang agama dunia wal akhirah. Dunia wal akhirah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbukti ada yang halal, ada yang haram, ya ada yang mubah di dalam perkara-perkara duniawiyah tersebut. Maka di sini ketika ada keputusan Allah terhadap perkara dunia mereka juga terima ya.
fahuwa sallallahu alaihi wasallam, maka beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwallazi, beliaulah yang yahkumu fiha binafsihi, yang beliau menetapkan hukum fiha, di dalam masalah din dan dunia tadi, binafsihi, dengan diri beliau sendiri. Jadi beliau sendiri yang menetapkan halal haram bagi diri beliau sendiri. Ya, karenanya ada satu kejadian yang cukup membuat kita terharu dari kisah sejarah Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah, ya, berarti kota Mekah itu sepenuhnya menjadi kekuasaan Rasulullah SAW. Beliau menjadi seorang pemimpin negara, sehingga otomatis secara hukum Mekah itu di dalam kekuasaan Rasulullah SAW. Namun apa yang terjadi setelah Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah, itu tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah membawa para sahabat untuk menunaikan ibadah haji, dan itu ibadah haji pertama beliau dan juga haji terakhir beliau yang disebut dengan Hajjatul Wada. Apa yang menarik di situ? Maka pada saat itu Fadl bin Abbas ini sepupu Rasulullah, anak dari Abbas bin Abdul Muthalib. Fadl ini nanya kepada Rasul. Ya, waktu itu digonjengi oleh Rasul. Fadl bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, nanti kalau kita ke Mekah, kita tinggal di mana?" Ya, kita tinggal di mana? Kata Fadl bin Abbas. Ya, karena Rasulullah sudah meninggalkan kota Mekah dan beliau tinggal di Madinah. Lalu kata Rasulullah SAW, "Ma taraka Ukailu daron." Ya, "Ma taraka Ukailu daron," kata beliau. Ukail itu tidak meninggalkan satu rumah pun di Mekah, satu tanah pun di Mekah. Ukail. Ya. Apa maksudnya itu? Maksudnya Rasulullah SAW tidak punya tanah di Mekah, karena beliau sudah tinggalkan kota Mekah sehingga tanah beliau sudah dikuasai oleh orang-orang kafirin, dan kemudian juga ada keluarga beliau di Mekah, yaitu dahulu Abdul Muthalib itu tokoh Mekah, kakeknya beliau. Ya, kemudian Abu Thalib, paman beliau, ya, ayah dari Ukail, ayah dari Ali bin Abi Thalib, ayah dari Ja'far bin Abi Thalib, ya, itu adalah keluarga beliau. Ya, keluarga beliau. Nah, tentunya Abu Thalib meninggal. Abu Thalib itu meninggalkan 4 orang anak. Yang pertama Thalib, makanya disebut Abu Thalib. Pertama Thalib anaknya. Yang kedua adalah Ukail. Yang ketiga adalah Ja'far. Yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Itu 4 anak dari Abu Thalib. Lalu kemudian Rasulullah SAW tidak dapat waris dari Abdul Muthalib. Karena pertama beliau juga adalah cucu. Lalu beliau juga nggak dapat waris dari Abdullah, ayah beliau. Kenapa? Karena ayah beliau bukanlah seorang muslim. Dan Rasulullah menerapkan syariat la yarisul muslimul kafira. Orang muslim tidak bisa mewarisi harta orang kafir. Walal kafirul muslima. Orang kafir juga tidak bisa mewarisi harta orang muslim walaupun punya ikatan darah. Maka Rasulullah tidak punya warisan dari Abdullah. Ayah beliau tidak juga punya warisan dari Abdul Muthalib. Yang diwariskan kepada Abdullah wafat, juga tidak ada waris Rasulullah. Sehingga Rasulullah nggak punya tanah. Nah, satu-satunya yang memungkinkan adalah tanah dari sepupu-sepupu beliau.
sepupu beliau ada Thalib. Dan Thalib meninggal di perang Badar. Disebut Thalib meninggal di perang Badar dalam keadaan musyrik. Beliau ada di pasukan kaum musyrikin. Berarti juga Rasulullah tidak bisa mewarisi harta Thalib. Dari anaknya Abu Thalib yang masuk Islam itu adalah Ali bin Abi Thalib dan Ja'far. Ya. Ali bin Abi Thalib masuk Islam, sudah kita ketahui. Kemudian Ja'far juga kita ketahui masuk Islam. Uqail ini terakhir masuk Islam. Jadi di Fathu Makkah. Nah, Ali bin Abi Thalib dan Ja'far tidak mewaris dari ayahnya, dari Abu Thalib. Kenapa? Karena Abu Thalib meninggal di atas kekafiran. Sementara Ali bin Abi Thalib Muslim, Ja'far bin Abi Thalib Muslim, tapi ayah mereka tidak masuk Islam, sehingga dua ini tidak memiliki warisan, juga nggak punya tanah juga. Ali bin Abi Thalib nggak punya tanah, Ja'far bin Abi Thalib juga nggak punya tanah. Tinggal Uqail. Nah, Uqail ini waktu Abu Thalib meninggal, dia masih kafir. Sehingga dia dapat warisan. Sehingga dia punya tanah di Mekah. Nah, sebenarnya inilah yang diharap Uqail ini. Ya, Uqail ini. Cuman Uqail ini orang suka jual-jualin barang. Ya, jual-jualin barang. Sehingga apa? Semua tanah yang diwariskan dimiliki oleh Uqail dijual juga sama Uqail. Ya, sehingga Uqail juga nggak punya tanah di Mekah. Ya, nggak punya tanah di Mekah. Ya, sehingga Rasulullah SAW mengatakan ma taraka Uqailun ad-dara. Uqail tidak meninggalkan satu rumah pun. Kalau begitu kata Rasulullah, kita nginap di tempat di mana dahulu Rasulullah dibaikot. Ya, Rasulullah dibaikot. Ya, di situ tanah tak bertuan. Disitulah Rasulullah tinggal. Bayangkan, beliau menjadikan hukum Allah itu benar-benar juga untuk beliau. Karena beliau nggak punya rumah di Mekah, maka beliau tidak serta-merta memaksakan rumah ini buat saya, rumah itu buat saya. Tidak, ya. Apalagi dalam pandangan para ulama, Fathu Makkah itu bukan peperangan yang menaklukkan, tetapi pembebasan. Yang membebaskan dari kekafiran, membebaskan dari agama kekufuran di kota Makkah, maka itu disebut dengan Fathu Makkah. Jadi bukan seperti Rasul menaklukkan negeri-negeri lain yang kemudian itu jadi harta rampasan perang. Nah, Mekah itu ditaklukkan tapi tidak dijadikan rampasan perang, semuanya diserahkan kepada orang-orang Mekah, yang kemudian orang-orang Mekah itu masuk Islam. Nah, disitulah bayangkan seorang kepala negara tidak punya tempat di Mekah, sehingga tinggal di tanah kosong tak bertuan. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa ketika Rasulullah meletakkan syariat Islam, itu bukan hanya untuk umat beliau, tapi untuk beliau. Beliau tidak mewarisi harta Abdullah, tidak mewarisi harta Abu Talib, tidak mewarisi harta Abdul Muthalib, karena semua apa yang ada di atas beliau tidaklah dalam kondisi Islam. Dan ini juga pernah satu ketika, ya, hadis ma taraka Uqailun dara ini. Jadi hadis ini sangat familiar di kalangan para ulama fikih. Jadi suatu saat ada seorang ulama besar di kota Mekah, saya lupa nama beliau ini. Waktu itu disebutkanlah nama Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i. Disebutkan nama Imam Syafi'i. Tapi pada saat itu Imam Syafi'i itu masih anak muda, tapi ilmunya sudah luar biasa. Maka ulama ini merasa sangsi, apa sih hebatnya Imam Syafi'i ini? Ya. Dia merasa Imam Syafi'i ini ya seperti anak-anak muda lainnya, apa hebatnya gitu. Maka ulama ini ingin
istilahnya menyaksikan atau mengetahui sehebat apa nih Imam Syafi'i di dalam fatwanya. Lalu pada saat itu terjadi perkumpulan para ulama. Dibahaslah satu permasalahan, bolehkah menyewakan tanah Mekah? Ya, bolehkah menyewakan tanah Mekah kepada orang-orang yang datang ke Mekah ketika menunaikan ibadah haji? Ya. Sementara Mekah itu adalah apa? Tanah haram yang di situ orang datang untuk menunaikan ibadah haji menjadi dhaif, menjadi tamu. Nah, boleh nggak menyewakan tanah Mekah ini atau rumah di Mekah bagi orang yang berkunjung ke kota Mekah sehingga mereka harus nyewa? Maka di sini khilaf terjadi, beda pendapat. Lalu muncullah Imam Syafi'i. Ditanya Imam Syafi'i tentang masalah tersebut. Maka jawaban beliau ringkas. Beliau membacakan hadis ma taraka ukailun dara. Tidaklah Ukail meninggalkan satu rumah. Lalu beliau berjalan, ya setelah menjawab itu beliau diam. Setelah bubar, yang Syekh ini, yang orang alim tadi ini bingung. Ini orang dikatakan alim apa? Kita nanya apakah boleh tanah Mekah ini disewakan. Dia cuma jawab dengan hadis ma taraka ukailun dara. Lalu ulama ini merenung-renung, jawaban Imam Syafi'i, barulah dia mengatakan Masya Allah. Ini memang seorang pemuda yang alim. Yaitu apa? Yaitu dia berpikir dengan dalil tersebut, baru dia ketemu jawabannya. Bahwa apa? Bahwa jangankan disewakan, dijual pun boleh. Ya. Dijual saja boleh. Ukail diantaranya. Ukail sudah masuk Islam. Ya, ketika dia jual-jual tanah Mekah itu. Ya. Dijual saja boleh, apalagi disewakan. Ya, disitulah kepiawaian dari Al-Imam Asy-Syafi'i, sehingga fatwa beliau bahwa tanah Mekah boleh disewakan ya bagi orang-orang yang ingin tinggal di kota Mekah. Ya. Itu ma taraka ukailun dara, ya Ukail tidak meninggalkan satu rumah pun di kota Mekah ya. Sehingga dengan fatwa itu ya sampai sekarang ya tanah-tanah Mekah dibuat hotel, disewakan ya bagi orang-orang yang berkunjung ke kota Mekah. Tapi inti yang kita ambil dari hadis itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhukum dengan syariat Allah tadi binafsihi, dengan jiwa beliau sendiri, dengan pribadi beliau sendiri, ya, fi hayatihi, di dalam hidup beliau. Jadi tidak sebagaimana banyak para pemimpin, ya, tidak boleh memakai jalur busway, tidak boleh melanggar lampu merah. Tapi apa yang terjadi ketika para penguasa lewat? Semuanya dilanggar. Ya. Undang-undang itu hanya bagi orang lain. Bagi para pemimpin, penguasa, ada dispensasi, ada kemudahan, begini begitu. Ya. Beda dengan Rasulullah SAW. Beliau berhukum dengan hukum syariat dan beliau juga melaksanakannya binafsihi, dengan diri beliau, fi hayatihi, di dalam hidup beliau. Itu semua hukum syariat dilaksanakan. Ada yang halal, ada yang haram bagi Rasulullah SAW. Makanya ini menjadi jawaban pada orang-orang yang mengklaim diri sudah sampai pada tingkatan hakikat, ya, sehingga hukum-hukum Allah tidak berlaku. Sampai-sampai kita dapatkan ada orang-orang yang mengklaim dirinya sudah sampai ma'rifah, kemudian tidak lagi sholat, tidak lagi saum. Ya, padahal siapa yang paling ma'rifah, paling mengenal kepada Allah? Baginda Rasulullah SAW. Tetapi ada yang halal, ada yang haram untuk beliau. Ya. Harta zakat tidak halal bagi Rasulullah dan bagi keturunan beliau. Ya, sehingga ketika Al-Hasan memakan harta zakat, maka kata Rasulullah apa? Bakhin. Ya, muntahkan. Bahkan dicolok mulut Al-Hasan itu supaya memuntahkan harta zakat. Nah, itu diterapkan oleh beliau di dalam hidup beliau tanpa ada pemisah-misahan. Ya, kecuali Allah memberikan dispensasi atau keutamaan kepada Rasulullah SAW, berarti itu hukum Allah. Ya, seperti misalnya Rasulullah SAW boleh menikah kepada perempuan yang menghibahkan dirinya.
Ya, boleh menikah tanpa mahar apabila perempuan itu menghibahkan dirinya. Ya, wa imra'atan in wahabat nafsaha khasatan laka, ya, jika seorang perempuan menghibahkan dirinya kepada engkau khusus untuk engkau wahai Muhammad. Ya. Adapun perempuan-perempuan lain harus bayar mahar. Jadi beliau menerapkan itu di kehidupan beliau. Nah, sehingga ini menjadi satu tekanan hukum yang lebih lagi, bahwa benar apabila orang tidak berhukum kepada hukum Allah itu sudah keluar dari koridor seorang muslim, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja itu berhukum dengan hukum Allah. Ya. Beliau tidak menafikan sesuatu pun, mengecualikan sesuatu hukum pun yang menjadi halal bagi beliau dari yang haram. Ya. Jadi beliau menerapkan itu. Maka ini menjadi satu dalil yang sangat kuat tentang orang yang tidak berhukum kepada hukum Allah dalam keadaan hatinya tenang, apalagi dia mengunggulkan hukum-hukum selain Allah, mengunggulkan hukum-hukum selain hukum Rasul, maka jelas telah pupus imannya tersebut. Aslul iman billah, asal iman kepada Allah. Ya. Ya. Maka beliau menerapkan syariat itu fi hayatihi wa bi sunnatihi, dengan sunnah Rasulullah. Jadi Rasulullah mengatakan sesuatu, berbuat sesuatu, beliau melakukannya. Ya. Beliau menerapkannya. Wa bi sunnatihi, dan dengan sunnah Rasulullah ba'da wafatihi, setelah wafat beliau. Ya, setelah wafat Rasulullah, Rasulullah tidak lagi hidup, maka hukum beliau sudah tidak berlaku. Nah, ini pernah terjadi. Ya, ada orang-orang taat kepada Rasulullah ketika Rasulullah hidup. Ketika Rasulullah meninggal, mereka tidak mau, yaitu orang-orang yang mani'uz zakat. Ya, para pasukannya Musailamah al-Kazzab. Ya, orang-orang dari Yamamah, pada saat Nabi hidup mereka menunaikan zakat mereka. Ketika Rasulullah wafat, mereka tidak mau menunaikan zakat. Lalu didatangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ditanya kenapa? Mereka mengatakan zakat itu adalah upeti kepada Rasul. Sekarang Rasul sudah wafat, maka tidak perlu lagi kami membayar zakat. Ya. Maka ini tidaklah demikian. Jadi hukum Rasulullah berlaku fi hayatihi, ya, di dalam hidup beliau, maka hukum beliaulah yang berlaku. Omongan beliaulah yang berlaku, sosok beliaulah yang menjadi hukum. Nah, adapun setelah wafat beliau, maka dengan sunnah beliau, ya. Wala imana, dan tidak ada iman, liman a'rada an dzalika, bagi orang yang berpaling, liman a'rada, bagi orang yang berpaling, an dzalika, dari hukum tersebut. Aw lam yarda bihi, atau dia tidak ridha dengan hukum tersebut. Dia tidak berpaling tapi ngedumel. Ya, ngedumel, kemudian enggak terima, lalu kemudian membanding-banding. Nah, ini tanda tidak menerima. Baik. Nah, sekarang masalahnya apa? Masalahnya, bagaimana kita memahami sunnah Rasul tersebut sehingga kita bisa tetapkan menjadi hukum? Ada realita kehidupan kita yang cocok plok, istilahnya cocok plok dengan apa yang terjadi di zaman Rasulullah, sehingga ini tinggal copy paste sebenarnya. Seperti masalah sholat, masalah zakat, di sebagian keumumannya adalah cocok, ya, tidak ada problem. Tapi ada peristiwa-peristiwa di zaman kita yang dicari ayatnya secara letterlek, secara tekstual, enggak ketemu. Ya, enggak ketemu. Ya, sekarang seperti fenomena perbankan, fenomena muamalah internet, jualan melalui marketplace dan lain-lain, dicari ayatnya mutar balik di dalam ayat Al-Qur'an, di dalam sunnah Rasulullah, enggak ketemu secara tekstual. Nah, sehingga boleh enggak dalam kondisi tersebut seseorang berhukum dengan hukum ijtihad dia? Ya, dengan hukum ijtihad dia, akal dia. Ketika ditanya, ada enggak ayatnya? Enggak ada. Hadisnya tidak ada secara tekstual. Kemudian dia berijtihad. Maka di sini Syekh bin Baz
menyebutkan fenomena ini. Ya. Sehingga nanti jangan ada yang salah paham ketika ditanya, kalau berhukum kepada hukum Allah secara 100% itu kayaknya nggak mungkin. Ya. Mesti ada kita memakai hukum-hukum kita. Ya. Kata mereka yaitu dengan metode ijtihad. Nah, maka ini dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Nah, maka dia mengatakan waqala, kemudian berkata Syekh bin Baz, tsummal ijtihadu, kemudian ijtihad. Nah, bagaimana masalah ijtihad? Ijtihad artinya menghasilkan sebuah keputusan, ketetapan yang tidak ditemukan secara langsung di dalam ayat-ayat Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Rasulullah, tetapi mencoba untuk menyamakan, mengambil isyarat-isyarat dan hal-hal yang tipis sehingga masih ada kolerasi kuat, ya, tapi dominannya itu melalui akal, ya, melalui akal. Maka kata beliau, tsummal ijtihad. Bagaimana dengan ijtihad? Apakah itu dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah? Maka kata beliau, innama yakunu min ahlil ilmi bi kitabillah. Kata beliau, ijtihad itu hanya boleh ada atau terbuka min ahlil ilmi bi kitabillah. Tidak semua orang boleh berijtihad, ya. Tetapi ijtihad itu hanya untuk orang yang punya ilmu, yang mumpuni bi kitabillahi, dengan kitab Allah. Ya. Dia punya ilmu dengan kitab Allah. Wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dia punya ilmu tentang sunnah-sunnah Rasulullah. Dia bisa mempelajari hadis-hadis Rasulullah, mengetahui mana yang sahih, mana yang saqim, ya, mana yang sahih, mana yang dhaif, ya, kemudian menguasai makna-maknanya. Bukan hanya bisa baca Al-Quran, bisa baca hadis, tidak, ya. Tetapi apa? Alladzina lahum qadamu rasikhin. Itu orang-orang yang memiliki kaki yang kokoh. Kaki yang kokoh ini bahasa kinayah, maksudnya ilmunya kuat, ya. Ilmunya kuat. Lahum qadamun rasikhun. Ya, mereka memiliki atau qadamu rasikhin. Ya, memiliki langkah atau pijakan, ya, pijakan yang kokoh fi ma'rifati usulil adillah asyariyah, di dalam mengetahui dasar-dasar dari dalil-dalil syar'i. Wa usulil fiqhi, memiliki landasan-landasan fikih, landasan-landasan memahami, ya, kaidah-kaidah di dalam memahami Al-Quran, hadis, wal hadis, dan mengetahui ilmu-ilmu hadis. Lahum ba'un wasi'un, mereka memiliki lengan yang luas atau rengkuhan yang luas. Fi ma'rifatil lughatil arabiyyah, di dalam memahami bahasa Arab. Ya. Jadi detil-detil bahasa Arab itu paham. Sehingga ketika baca Al-Quran, dia tahu cakupan bahasa ini sampai mana. Ya. Mana saja daerah-daerah yang dimaksud oleh ayat ini. Ya. Hafal dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, juga dengan lughah-lughah, bahasa-bahasa. Ya. Yang kadang-kadang bahasa itu bisa jadi sama bunyinya, tetapi ketika diletakkan di sebuah kalimat, maknanya bisa beda. Maknanya bisa beda, dan itu harus dibuktikan. Ya, ketika dia mengatakan maknanya ini, dalil kamu apa? Maka dalilnya adalah syair-syair yang dahulu dipakai oleh orang masyarakat jahiliyah. Bahwa makna ini pernah dipakai oleh suku ini, oleh kaum ini, ya, sehingga makna ini bisa diterapkan di dalam hukum ini, hukum itu, dan lain sebagainya. Nah, maka berarti orang yang beristihad itu tidaklah beristihad kosong. Sehingga kalau dia beristihad, masih dikatakan dia memakai syariat Allah dengan maknanya yang lebih luas yang dia ketahui ketimbang orang lain. Itu yang dimaksud. Ya, sehingga orang mujtahid, ya, seorang mujtahid
seorang yang berijtihad itu dibenarkan apabila tadi syarat-syarat pengetahuan tentang kitabullah, tentang hadis ini begitu besar. Walaisa dzalika, dan tidaklah perkara tersebut ya berijtihad dibuka li ghairihim kepada selain mereka minal hukam, dari para penetap hukum, dari para penguasa-penguasa. Ya, selagi saya berkuasa ini yang saya tetapkan, tidak demikian. Li'annahu laisa kullu hakimin yakunu aliman. Karena tidak semua hakim itu adalah alim. Ya. Dia memang dijadikan hakim, tapi belum tentu dia alim, ya, mengetahui tentang detil syariat ini. Yasihhu minhul ijtihad, sehingga boleh dia beristihad. Sah istihad dia. Maka dilihat dulu kondisinya dia, paham nggak dia dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kalau kita mengikuti ijtihad dari Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal dan al-a'immah al-arba'ah, maka kita perlu mengetahui dalil yang beliau pakai. Supaya kita ini masih dikatakan apa? Berhukum dengan hukum Allah. Bukan sekedar berhukum kepada ucapan Syafi'i, berhukum kepada hukum Ghazali, berhukum kepada hukum Al-Haramain, Al-Imam Al-Haramain, Asy-Syairazi, ya, Nawawi dan lain-lain. Tetapi kita harus berupaya untuk mengetahui landasan beliau dari Al-Quran hadis apa. Bagaimana beliau memahami Al-Quran hadis itu sehingga ini cocok tidak pemahaman ini, atau ini keluar dari koridornya, atau pendapat imam ini lebih pas di dalam hukum Al-Quran dan hadis tersebut. Itu baru boleh kita terima ijtihad seseorang, dan seseorang itu boleh beristihad. Maka annau laisa kullu hakimin, tidaklah setiap penguasa, ya, sawa'un kana malikan, baik dia raja, au rais al-jumhuriyah, atau dia pimpinan negara, ya, yusamma amirul mukminin, yang kemudian digelari dengan amirul mukminin, ya, maka dikatakan innama amirul mukminin, yang disebut dengan amirul mukminin, man yahkumu bainahum bi syara'illah wa yulzimuhum bihi. Itu orang yang menghukumkan di antara masyarakatnya dengan syariat Allah, dan beliau mengharuskan masyarakat itu untuk tunduk dengan syariat Allah. Itu baru disebut amirul mukminin. Wa yamna'uhum min mukhalafatihim, dan pemimpin tersebut mencegah masyarakatnya min mukhalafatihi, dari menyelisihi syariat Allah, dari menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza huwal ma'lum, inilah yang diketahui ilmunya, baina ulama Islam, di antara ulama-ulama Islam, wal ma'ruf bainahum, dan hukum yang sangat dikenal di dalam mereka. Jadi orang itu berijtihad, memang dia diakui keilmuannya, ya, baru mereka diterima hal tersebut. Ini yang bisa kita bicarakan di kesempatan kali ini, ya, dengan waktu kita yang terbatas. Sampai di sini apa yang kita jelaskan, ya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan, falyatafadhal mashkura, silakan. Fadhal, silakan. Apakah masalah ini atau hal-hal yang lain yang mungkin masuk dalam hal yang mungkin bisa kita diskusikan? Fadhal. Baik. Baik, kalau tidak ada, sebelum akhir kita
simpulkan satu permasalahan. Jadi intinya kita menuntut ilmu itu kita berusaha beramal dengan ilmu tersebut. Ya. Kadang-kadang kita sudah belajar, kita masih mengatakan, dahulu saya melakukan begini, orang dahulu mengatakan begini, begitu. Itu yang kita ikuti, padahal kita nggak tahu ilmu orang dahulu itu seperti apa. Ya. Sementara yang kita pelajari, kita tahu hadisnya, kita tahu Al-Qur'annya, masih saja kita mengatakan, dahulu saya melakukannya begini, saya begini aja deh. Sehingga apa? Sehingga banyak orang yang menuntut ilmu dari hari ke hari tidak berubah. Ya. Tidak berubah. Padahal sudah disampaikan ayatnya, disampaikan hadisnya, ya maka kita berusaha ya semaksimal mungkin dengan menuntut ilmu itu merubah diri kita perlahan-lahan dengan ilmu yang kita pelajari. Adapun yang ada di tengah kaum muslimin yang mungkin juga benar tapi kita nggak punya ilmunya, maka kita tidak dituntut untuk hal tersebutnya. Maka kita bertahap. Walaupun ilmu-ilmu kita ini tidaklah permanen, dalam arti kalau sekiranya ada penjelasan-penjelasan yang lebih tepat, lebih dekat kepada sunnah Rasulullah, maka kita siap merubah pemahaman kita, amal kita menyesuaikan dengan ilmu tersebut. Nah, sehingga bermanfaatlah ilmu itu. Sehingga nampaklah asar pengaruh dari ilmu itu dalam kehidupan kita. Ya. Demikian ini yang kita ingatkan bersama. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.